Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang podcast obrolan hangat. Podcast pertama gue ini gue bakal sedikit berbincang-bincang dengan seorang yang sangat fanatik dengan dunia sepak bola. Dan selain itu dia merupakan organisatoris sekali nih. Bang Raffi Bahri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Imam kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kegiatan ngapain aja nih kok? Akhir-akhir ini jadi pengangguran selama 3 bulan karena kampus diliburkan dan tidak punya pekerjaan. Ya paling cuma ngerjain tugas saja lah dari kampus. Tapi ada gak sih yang lo keluhin tuh dari tugas-tugas itu tuh yang lo nggak ngerti gitu misalkan? Ada sih banyak ngeluhnya malah. Keluhinnya. Banyak ngeluhnya. Kenapa tuh bisa ngeluh? Karena gue cuma dikasih tugas tapi gue nggak dikasih materi. Tugas iya. Tugas tanpa materi. Tugas tanpa materi. Waduh. Puyeng sih. Buru-buru pengen idep paham aja kagak. Oke, Bang Raffi Bahri. Ya, Gini. Gue pengen nanya ya sedikit. Lu ini kan akhir-akhir ini terjun di dunia organisasi dan sampai lu sekarang ini menjabat sebagai ketua di salah satu organisasi eksternal lah. Apa nggak usah kita sebutin nama ya? nggak usah lah. Nggak usah ya. Di inisial aja Inisial X aja. X. Organisasi X ya. Itu Ya. kenapa lu bisa sampai ke situ itu awalnya gimana? Kalau awal sih gue itu penasaran kok orang-orang pada demen sih masuk organisasi, dan gue membedakan orang yang masuk organisasi dengan orang yang nggak ikut organisasi. Bedanya dari mana? Ketika teman gue berbicara, Hmm. dia itu bahasanya intelek, Keren gitu ya. keren bahasanya. Sekiranya temen dia itu nggak hidup, wah dia apa, di bahasa apaan tuh? Jadi buat ngebegoin orang enak tuh. Bisa. Nah, soalnya mungkin dia juga punya senior banyak, dia sering ngobrol sama yang lebih tua, dapat pengalaman banyak di organisasi tersebut. Akhirnya dia pemikirannya sedikit lebih jauh atau banyak lebih jauh daripada anak-anak yang nggak ikut organisasi tersebut. Gitu. Dan lu udah berapa lama Tuan ngejabat di salah satu organisasi X ini? Sebenarnya sih baru tahun ini sih. Baru tahun ini. Lu ini kan banyak nih ya, udah ngikutin organisasi ini, organisasi itu ya kan? Ya. Dari organisasi kemasyarakatan sampai organisasi komunitas sampai organisasi yang sifatnya ini adalah fans gitu kan? Betul. Fans club. Dan dari salah satu organisasi itu apa nih yang sangat lu nyaman gitu ada di situ tuh? Dari sekian banyak organisasi yang gue jalani nih, kan banyak tuh ya kata lo tadi gue ikut ini, emang bener sih kenyataan banyak. Kalau gue sih lebih suka di komunitas. Kayak apa tuh? Contohnya gue yang sekarang lagi gue jabat itu, gue ngejabat ketua J Kampus Cirebon. Bejek sejati dong. Bisa dibilang seperti itu. Tapi menurut gue Persija itu bukan segalanya. Persija bukan segalanya. Tapi selamanya. Asik. Kalau segalanya cukup dia lah. Kenapa lu bisa sampai suka banget sama organisasi komunitas ini? Awalnya sih gue punya satu ibarat kata ya, panutan fans lah, satu fans. Satu tokoh lah. Satu tokoh yang sangat menginspirasi lu untuk terjun ke situ gitu. Iya betul. Untuk mendukung secara langsung. Siapa itu? Kan banyak tuh dari pemain-pemain Persija tuh. Kalau gue sih Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas ya, emang sih legend lah. Iya, legend Persija, legend timnas juga Indonesia yang bisa mengharumkan nama bangsa dan nama kota ini. Bisanya sampai lu begitu suka sampai lu rela terjun ke
organisasinya itu apa sih yang ada dalam sosok diri seorang tokoh yang lu bangga-banggain gitu? Awalnya sih dari awal dulu kita cerita ya. Iya, Soalnya kalau oke. cerita dari pertengahan tuh nggak asik banget. Asik, iya. Tiba-tiba udah tengah penutup gak enak. Nggak enak. Dari awal. Oke, Awalnya itu gue sih sering main bola. lu sering main bola. Sering main bola. Nah, dan ketika gue main bola itu banyak tuh teman-teman cerita, woi Bambang Pamungkas kemarin lawan ini ngejebolin nih, ngegolin. Golnya mantep, sundulannya tajam. Gue itu siapa sih Bambang Pamungkas? Dia pemain Persija. Pemain Persija. Otomatis kan gue sebagai anak Jakarta, orang Jakarta, gue penasaran dong siapa yang bawa nama Jakarta sebesar itu untuk mewakili tim ibu kota. Akhirnya ya udah kalau gitu kapan Persija main, gue mau ikut nonton dong. Oh iya, terus Awalnya kata dia, jangan lu masih SD, ntar dicariin malu. Waduh. Akhirnya gue bingung tuh, teman-teman gak ada yang mau ngajak. Akhirnya gue deketin dah. Ada abang-abangan dah bahasanya. abang-abangan senior. Iya. Bang pengen ikut nonton bola bang. Punya duit berapa? Dulu tuh zamannya nontonnya itu, tapi gue gak ngerasain nonton di Lebak Bulus. Lu nggak ngerasain? Gak Berarti ngerasain. pas udah di GBK. Di GBK di Oh. Senayan. Itu dulu gue nonton itu cuma mau duit 35.000. 35.000 Berarti bisa. bisa. Pokoknya dari Gang Jomas itu, dari Gapura itu, anak-anak nyewa mikrolet M11. Ya itu kan banyak ya yang pada bahasanya ngompreng lah. Iya. Beeman gitu. Beeman, bahasa kita, iya, ya, beeman. Lu ikut Beeman. Itu nyewa M11. Oh nyewa. Nyarter. Ya bagus dah, jangan Beeman ya. Sayang bang, nyawa bang. Iya sih benar. Soalnya orang tua juga nggak suka tuh kita jegat-jegat mobil begini, apa coba masih ada tangga jalan. Ini kita nyari. Kalau hidup. Iya, kalau mati. Kalau mati. Jelek banget mati begitu kan. Bener bang. Terus. Nah, akhirnya gue nonton Bambang Pamungkas itu dan ternyata gue suka sama dia. Ada golnya gitu, kata gue, wah bener diceritain anak-anak ini nih. Ternyata Bambang Pamungkas emang striker murni di Persija dan sundulan itu mantep banget, itu pas banget di kepalanya. Pas banget ya. Nah, terus ada lagi yang membuat lu Tergila-gila. Iya, tergila-gila. Akhirnya gue bingung tuh, kalau nonton Persija kan katanya kalau mau beli tiket itu rada susah. Iya tuh, karena gue juga waktu itu pernah tuh pengen nonton, ini nggak ada tiket gitu, susah. Itu lu kan salah satu komunitas gitu kan, bisa kali lain kali mah. Bisa. Asal ada uangnya tiket gampang. Awalnya gue juga bingung, nyari tiket susah. Akhirnya gue masuk ke suatu organisasi atau komunitas lah. Gue masuk ke Korwil Meruya, gue masuk. Korwil Meruya. Waktu itu Korwil pertama itu Meruya, Persmen itu Bang Gendul. Iya, Bang Gendul. Base campnya kan di sini nih. Dia di kandang oren dulu basecampnya. Itu sebelum Negara Api menyerang. Masih di sini basecampnya. Akhirnya semenjak gue ikut organisasi Meruya, gue tuh kurang aktif karena gue itu berangkat mondok. Oh, lu mondok di mana tuh? Di Bundat Pesantren. Gue mondok dan gue ketemu anak-anak juga yang cinta Persija. Jadi dari awal lu di Jakarta, terus lu vakum sampai lu ke Cirebon, lu masih suka tuh? Masih suka. Masih tidak hilang rasa cinta lu terhadap sepak bola? Karena Persija selamanya. Akhirnya pas gue keluar di pondok itu pakai baju Persija, dipanggil lah oleh salah satu senior J Pesantren. Akhirnya gue gabung di situ. Di J Pesantren itu. Lama gue gabung di situ karena gue mondok juga lama. Gue nyari teman di situ. Gue nonton bola di situ ketika libur. Gak pernah kabur dari pondok ya. Ketika libur baru pada nonton. Ketika libur. Kan orang biasanya nih orang yang saking fanatiknya itu sampai dia ini ngerela untuk meninggalkan pendidikan, meninggalkan aktivitas. Itu biasanya. Tapi lu enggak nih? Enggak. Ih, keren. Karena gue mikirnya gini, jauh-jauh dari Jakarta mau cari ilmu ke Cirebon, terus kabur ke Jakarta lagi, cuma mau nonton bola. Itu kagak ada faedahnya. Gak ada faedahnya. Lagian Persija nih kalau lu nggak nonton, dia tetap main. Iya, gak mungkin nggak main hari itu. Dan tanpa lu meninggalkan aktivitas, dia bakal seperti biasa. Seperti biasa. Nggak ada yang bisa ngerubah, Nggak bukan bisa.
lu nggak nonton, Persija nggak main, Nggak main, bakal nggak lah. mungkin. Nggak mungkin kan. Emang kita siapa? Iya. Jadi gue itu membuat gerakan bersama anak-anak Jack Pesantren. From Pesantren for Persija. Tulus tuh. Tulus dari hati. Asik. Saking cintanya ya. Saking cintanya. Selesai gue di Jack Pesantren, gue itu kan masuk kuliah. Selesai gue pesantren, Kuliah di sekolah. mana tuh? Gue kuliah juga di Cirebon. Gue di Cirebon. Dan gua juga banyak nih tahu tentang lu, bahwa lu ini sangat tersohor gitu kan di kampus. Apa sih yang membuat lu tersohor di kampus itu? Mungkin karena sebelum masuk kampus gue juga udah aktif ya di organisasi. Bukan udah aktif, udah mengikutin organisasi tersebut. Jadi ketika gue masuk di organisasi kampus atau organisasi yang lain udah terbiasa. Oh, jadi gara-gara organisasi. Organisasi. Oh. Jadi mau orang ngomong begini beda pendapat ya, jadi gue udah biasa. Karena pendapat gue sering ditolak. Tapi itu tidak menurunkan semangat lu dalam Tidak organisasi menurunkan. kan? Soalnya kan kesepakatan ada di semuanya. Iya. Kesepakatan bersama, bukan satu orang. Organisasi ini adalah tim, Iya. bukan individu. Bukan. Jadi kita lebih untuk mementingkan kebutuhan mereka, mementingkan kepentingan bersama daripada Pribadi. kepentingan pribadi. Akhirnya di kampus itu gue mencari anak-anak yang suka Persija awalnya. Karena di kampus gue minoritas, Persija itu minoritas yang dukungnya. Ya, Kebanyakan Cirebon sih Jawa Barat ya. Jawa Barat, tim Persib Bandung yang dukung. Akhirnya gue bingung nih, mau nyari di kampus di Cirebon tapi nggak ada. Lambat laun gue buka Instagram, gue tulis aja hashtag J-Kampus, nggak ada. Kepo tuh ya. Kepo J-Kampus Cirebon, nggak ada. Akhirnya gue tulis nama-nama kampus di Cirebon, gue nulis, akhirnya gue menemukan namanya J-Kampus Unswagati. Ada tuh. Ada J-Kampus Unswagati, yaitu salah satu universitas di Cirebon. Dan ternyata WDM sehari assalamualaikum nggak dibalas, pas gue cek lagi namanya udah berubah. Jadi apa? J-Kampus Cirebon. Oh, jadi dari satu kampus dia berkembang jadi satu kota. Iya. Dan dia menaungi kampus-kampus gitu. Iya. Oh. Jadi J-Kampus Cirebon itu suatu organisasi komunitas besar yang menaungi kurang lebih kampus di Cirebon itu 50 lebih lah. Banyak ya? Banyak. Ditaungi oleh Pusatnya J-Kampus di mana Cirebon. tuh pusatnya? Kalau kita sih pusatnya biasa ngumpul tuh di daerah perkotaan, di kota Cirebonnya. Karena ya sekalian refreshing lah, Iya ya sih. cibi-cibi. Namanya juga anak muda. Iya, benar. Itu juga pas awal gabung ke J-Kampus Cirebon ternyata itu masih merintis, belum ada 1 tahun. Masih merintis. Merintis Jadi emang bener-bener lu itu mulai banget dari awal. dari nol. Apa sih prinsip lu buat bisa akhirnya gua harus ikut nih gitu, misalkan ada gak undang-undang kayak gitu? Kalau gue sih gue cuman mau gabung, mau tahu ada enggak di Cirebon yang suka sama Persija, dan ternyata banyak outsider Cirebon tuh banyak. Dan akhirnya kalau misalnya gabung sama outsider kayaknya kurang lah. Gue juga sempat iri juga sama J-Kampus Persija, kenapa dia bisa bikin J-Kampus menaungi kampus-kampus yang ada di Jakarta. Akhirnya gue bikin juga. Kalau di Jakarta namanya apa? J-Kampus Persija. Oh, J-Kampus Persija ada tuh. Ada, itu menaungi semua universitas yang ada di Jakarta yang suka Persija. Apa lu tahu di mana pusatnya? Tahu, Di mana? di Pancoran biasa ngumpulin anak-anak. Oh, di Gor Sumantri ya? Di Circle Oh, Circle Pancoran. Biasa anak-anak ngumpul. Dan akhirnya kita itu bikin J-Kampus Cirebon karena setiap kampus itu yang suka sama Persija itu cuma sedikit, minoritas. Iya sih, Akhirnya, karena dunia kampus kan kagak terlalu lah mm-mm. sama sepak bola begitu. Paling ya walaupun dia suka tuh hanya sekedar nonton gitu. Iya. Akhirnya kita mencetak sejarah baru membuat J-Kampus Cirebon. Tapi tetap kita naungin kampus-kampus di Cirebon yang suka Persija dan kita tetap menginduk ke J-Kampus Persija. Itu Jadi tuh apa cabang yang ada di Cirebon aja gitu. ya, itu juga untuk menembus kita gabung ke J-Kampus Persija itu ada administrasinya yang harus terpenuhi, ada syarat-syaratnya. Oh, jadi nggak asal masuk. Gua asal gabung Oh, nggak bisa. ada seleksinya tuh.
ada administrasinya. Tahu lah kalau anak organisasi tertib administrasi seperti apa sesuai keputusan dari pusatnya masing-masing. Benar. Karena ya nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Masuk organisasi itu pasti harus ada yang saling sangat membutuhkan lah sama. Atau bahasanya gini, simbiosis mutualisme gitu. Betul. Saling menguntungkan. Kita dapat ilmu di organisasi, ya kan? Terus kita juga harus ngasih sesuatu kepada organisasi. Betul sekali. Dan akhirnya di DM lah, gue masih via udara itu, masih via chat, masih via DM. Gue DM adminnya, pokoknya gitulah. Pembahasannya panjang, bla 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 bla. Akhirnya gue minta, temen gue sih yang minta, bukan gue. Temen gue nih, ini ketua pertama yang minta. Akhirnya syarat gabungnya yang pertama kita harus main ke sana langsung. Kita harus main ke Pancoran, kita nemuin. Kita bawa dari Cirebon apa dari Jakarta? Dari Cirebon. Dari Cirebon tuh. Itu yang nemuin ketua pertama itu. Bukan saya, ketua pertama. Ketua pertama. Berarti lu tuh kedua apa? Kedua. 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 Makanya di pertama itu kita ngerintis bareng-bareng, di mana kita ini belum sampai 1 tahun masa udah mau bubar. Iya sih, benar. Akhirnya kita merintis bareng-bareng, kita main ke pusat, kita minta masukannya, bener-bener masukan. Habis itu kita dikasih legal untuk mendirikan Jkampus Cirebon. Dan ulang tahun pertama itu Jkampus main. Jkampus Persijanya main ke Cirebon. Nah, dan akhirnya di situ kampus-kampus yang di Jakarta juga tahu bahwa di Cirebon itu ada Jkampus Cirebon. Dan sekarang legal semuanya sekarang. Gini Bang, jangan Bang ya, biasa aja lah, nggak usah pakai Bang. Masih muda ini, masih unyu-unyu, aduh, masih 18 tahun lah, anak baru gede. Apa gue manggil lu kuping aja ya? Kuping aja lah, masih muda lah. Masih 18 tahun. Ya karena teman-teman lu juga sering ngomong kuping, jadi udahlah, gue juga lebih enak manggil lu kuping sih. Iyalah. Jadi gini Ping, gimana? Jkampus ya, berarti ini kan naungannya adalah naungan kampus ya. Iya betul. Yang mana yang kita tahu bahwa kampus ini adalah tempatnya orang-orang yang berpendidikan, tempat orang yang mengerti ilmu pengetahuan, terus tempatnya orang yang peduli akan rasa kemanusiaan. Nah, dalam Jkampus ini selain kegiatannya itu nonton bola, ada gak sih kegiatan yang bersifat kemanusiaan itu? Ada sih. Kita itu kan di organisasi itu mempunyai program-program. Salah satunya program kita itu adalah baksos, bakti sosial. Dalam bentuk apa tuh? Kemarin sih pas ada musibah di Banten, tsunami di Banten, iya, banjir juga di Bogor, benar. kita mengadakan galang dana. Lumayan uang terkumpul sangat banyak, akhirnya kita sumbangsikan kepada korban bencana alam. Jadi nggak hanya nonton bola. Bagus. Di situ kita juga ngadain seminar kita mengadakan kayak seminar leadership, kepemimpinan. Iya, itu penting dalam organisasi. Soalnya nggak mungkin dong kita anak kampus cuma hanya nonton Persija doang, kita selingi dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga. Iya, karena lu kan naungannya kampus, jadi harus makanya gue nanya ini karena naungan lu ini berada pada bagaimana orang itu mengenal lu sebagai mahasiswa gitu. Makanya sekarang gue nggak kayak dulu nonton bola tawuran udah nggak gitu. Nora. Pikiran gue itu sekarang bikin citra anak-anak Jackmania itu berubah dengan cara mulia sekali. Iya, dengan cara contoh ini Jkampus, Jkampus Persija itu banyak banget itu program-programnya gue ambil sedikit-sedikit dan gue terapkan di Cirebon. Kayak mengadakan ada LPJ-nya, ada LPJ keuangannya, misalnya nggak bisa kita korupsi, nggak bisa kita seenaknya mengambil uang organisasi. Kita contohnya bikin baju Jkampus Cirebon. Di situ ada RAB-nya, rancangan anggaran biaya. Bikin baju berapa, pengeluaran berapa, buat yang jalan berapa gitu. Seolah kita ini organisasi kecil.
belum gede. Kalau gede se Indonesia, se Indonesia sih kita kan baru se Cirebon. Iya, baru se Cirebon. Makanya dari organisasi kecil tersebut kita belajar untuk benar-benar tidak ada korupsi sedikit pun. Jadi ini juga menghilangkan pemikiran orang, menghilangkan biasanya orang kalau udah menyebut kata The Jack pasti tukang rusuh lah. Iya, tawuran lah. Terus nonton bola nggak jelas lah. Ini untuk menghilangkan citra ya. Untuk menghilangkan citra jelek salah satunya. Kemudian kita juga dari anak-anak The Jackmania itu ketika ada manajemen Persija yang nggak sependapat sama kita karena Persija kalah terus, kita juga berani protes ke atasan. Berani ya. Karena Persija itu bukan milik atasan doang, bukan milik manajemen doang, tapi milik kita semua. Bersama. Milik supporter, manajemen, dan pemain juga. Makanya wajar kalau kita protes, karena kita nggak mau tim kita terpuruk. Ini juga bisa diambil pelajaran ya. Enggak. Jadi dari pola ini pun kita bisa menunjukkan rasa kemanusiaan. Bisa. Dan kita juga bisa mengatur pola-pola bagaimana orang yang sangat menganggap citra itu jelek kemudian berubah dengan sendirinya, gitu kan? Betul sekali itu. Cakep. Itu kan sedikit tentang organisasi luar ya, organisasi yang sifatnya ini adalah kemanusiaan. Di kampus lu sendiri nih, lu ikut gak organisasi internal seperti HMJ, BEM gitu? Kalau HMJ ikut. Kalau BEM nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Sakit pokoknya. Sakit. Ya sih, karena perpolitikan kampus itu ya sangat keras perpolitikan kampus. Apalagi di kampus gua ya. Di kampus gua itu iya. Salah satu kampus Islam terbesar di Indonesia. Jangan sebut merek. Jangan sebut merek. Pokoknya salah satu kampus terbesar Islam di Indonesia. Iya. Bagi di kampus gua ya. Di kampus gua ini pertarungan antara organisasi X dan organisasi Y ini sangat sampai konflik gitu. Konflik, bahkan gak hanya konflik di internal, konflik di eksternalnya, seperti ketika kita udah di luar kampus ini masih ada gitu. Jadi nggak di ranah kampus aja, sampai keluar kampus juga. Kampus, bahkan sampai di jurnal, main balas-balasan artikel. Ini belum lama tuh ada di kampus gue itu saling serang melalui artikel ya, itu lucu sih. Tapi bagus lah. Dia tulisan dibalas dengan tulisan. Dan juga bikin artikel itu susah loh. Bikin artikel itu susah bener, apalagi otak, kata-kata harus banyak semua itu. Waduh. Nggak kayak ngelobi cewek. Beda. Artikel tuh. Kalau ngelobi cewek sambil rebahan juga bisa. Yang alasannya bilang gak berjuang tapi rebahan doang. Tapi kalau bikin artikel emang bener otak kita dipakai, diputer buat merangkai kata-kata yang bagus. Dan ini sangat pertarungannya ini sangat alot gitu. Bahkan bisa dikatakan dua organisasi raksasa di kampus gua itu. Itu yang di eksternal apa internal itu? Eksternal. Eksternal. Dan dari eksternal ini masuk ke internal. Jadi di eksternal iya begitu, di internalnya juga begitu. Oh, berarti kampus lu politiknya keras juga ya? Oh, bahkan kampus gue ini bisa dikatakan simulasi politik nasional tuh. Gila. Hampir sama kayak kampus gua sih, tapi kalau kampus gua karena belum ada organisasi ekstra lainnya ya selain organisasi gua, jadi kayaknya nggak terlalu banyak. Ini ada CEOS ya? Nggak terlalu. Adem anyem aja. Paling sedikit ya buat pembelajaran lah, tapi nggak parah-parah amat. Jadi lo nih hanya masuk HMJ aja? HMJ, nggak ke BEM? Nggak, pernah sakit pokoknya. Oke, terima kasih Bang Raffi Bahri. Ada lagi gak yang ingin disampaikan unek-unek terkait organisasi ini lah? Mungkin kalau gua sih unek-unek nggak ada kayaknya dah. Soalnya yang udah lewat udahlah biarin lah. Paling gua mau bagi-bagi aja nih, bagi-bagi ilmu sedikit boleh kan? Oke, boleh. Silakan. Misalnya kalian nih masuk kampus atau masuk ke dunia apapun, ketika ada organisasi tersebut yang menurut kalian itu satu pemikiran atau satu ideologi atau satu pemahaman, mending kalian ikutin aja lah.
supaya kalian bisa satu nih banyak teman, kedua banyak pengalaman. Soalnya kalau di kampus itu ilmu itu cuma dari dosen doang, dan sedangkan itu cuma ya nggak nyampe 50% lah. Nggak nyampe 20% lah, 30%. Ada yang bilang 30%, 20%, bahkan ada yang bilang 15%. Dikit banget ya. Dikit banget. Makanya kan kita nggak diajarin bikin surat di apa namanya di kampus. Cara Nggak. bikin surat nggak diajarin. Kita tuh diajarin dari organisasi Dari tersebut. organisasi. Mau bikin acara, cara kode suratnya gimana, kop suratnya gimana, itu bener-bener gue dilatih di organisasi tersebut. Sampai sekarang gue bisa bikin surat, alhamdulillah, walaupun masih kadang-kadang salah sih, domelin dikit. Wah ini salah nih, ini salah. Pembelajaran. Namanya juga pembelajaran, wajar lah. Oke. Terima kasih Bang Kupi atas ilmunya ya, atas pengalamannya nih. Menarik banget, inspiratif banget. Bagaimana kita membangun organisasi dari kecil yang tadinya lingkupannya hanya satu kampus dan sekarang bisa menjelma menjadi satu kota. Ini sangat inspiratif sekali bagaimana perjuangannya, bagaimana kita tahu bahwa mengurus organisasi ini nggak gampang gitu kan. Dan gue sedikit ngutip nih dari perkataan Buya Hamka gitu dan perkataan ulama yang organisatoris, bahwa hidupilah organisasi dan jangan cari hidup di organisasi. Gitu. Benar Bang Fahri? Betul sekali itu. Betul sekali. Betul. Karena kalau misalnya orang hidup dari organisasi, kalau orang hidup dari organisasi, kalau organisasinya mati, dia juga mati dong. Dia juga mati otomatis karena dia hidup dari organisasi. Karena dia terpaku oleh organisasi tersebut. Makanya jangan seperti itu. Nah, lain kali mungkin kita bisa bincang-bincang lagi lah. Bisa lah kita sharing-sharing lagi. Oke. Sekian dan cukup untuk kali ini ya. Nanti insya Allah lah kalau ada waktu kita sharing-sharing lagi. Boleh tinggal kontak. Sebelum saya berangkat ke Cirebon lagi buat kuliah. Siap. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.